Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Ensiklopedia Budaya. Oke, ngobrolin soal masuknya Islam di Afrika Selatan. Nah, ini dikatakan bahwa Islam mula-mula menyebar ke sejumlah wilayah di sekitar Jazirah Arab, yaitu di Iran, Irak, Palestina, dan Syria. Nah, 100 tahun setelah kelahirannya, Islam mulai dikenal di wilayah-wilayah yang letaknya lebih jauh, termasuk di sekitar Laut Tengah, Asia, sampai perbatasan Cina. Nah, pintu masuk Islam di Afrika ini berada di wilayah Afrika Timur yang diyakini tersebar ini melalui para pedagang Muslim ya, atau mungkin juga pengungsi Muslim yang ada di Ethiopia. Nah, tidak butuh waktu lama, pengaruh Islam kemudian berkembang secara pesat di wilayah-wilayah lainnya, termasuk juga di Afrika Selatan. Nah, komunitas India yang hadir di Afrika Selatan pada akhir abad ke-17 dan 18 ini juga ikut menyumbang sebagian besar populasi Muslim di wilayah itu, guys. Dan di akhir abad ke-19, agama Islam dianut ya oleh ratusan ribu orang Afrika Selatan. Nah, perkembangan Islam di Afrika Selatan ini didorong oleh kemiskinan yang melanda sebagian besar wilayah tersebut ya. Nah, Islam dianggap oleh masyarakat setempat sebagai jawaban atas permasalahan mereka karena mengajarkan konsep zakat, sedekah, dan juga wakaf. Nah guys, agama Islam ini juga menarik minat para generasi muda Afrika Selatan yang menjalani kehidupan keras melalui Islam. Mereka kemudian meninggalkan obat-obatan, judi, dan minuman beralkohol. Nah, meskipun pergerakan penyebaran agama Islam itu sempat tertekan, tapi ya secara pelan bisa bertahan gitu guys ya. Nah guys, komunitas Islam di Afrika Selatan ini dinilai cukup eksis dalam perjuangan memerangi apartheid yang mengantarkan demokrasi di tahun 1994, di mana apartheid ini adalah sebuah paham yang tentang perbedaan warna kulit yang diakui secara tajam ya di sana. Dan ini mengakibatkan bahwa hanya ada sedikit orang yang berkuasa, itu terutama kulit putih itu yang berkuasa di sana dan menindas yang lainnya, sementara yang lainnya yang mayoritas akhirnya ya menduduki posisi-posisi yang enggak terlalu penting ya guys ya, dan mereka ibaratnya dianaktirikan gitu guys. Nah, ada juga ternyata pada tahun-tahun itu, nah pada saat diberlakukannya apartheid, nah ini banyak Muslim Afrika yang merupakan bagian dari masyarakat yang juga melakukan gerakan anti apartheid. Dan tokoh yang paling terkenal adalah Ahmed Kathrada yang ternyata dipenjara bersama dengan ikon global Nelson Mandela yang juga memperjuangkan gerakan anti apartheid. Dan Nelson Mandela ini menjadi orang yang menjadi orang yang kemudian duduk di posisi presiden di Afrika Selatan guys. Nah, selain Ahmed Kathrada, ini juga dikenal tokoh Muslim yang lainnya bernama Dullah Omar yang merupakan pengacara aktivis anti apartheid sekaligus menteri kabinet yang menjabat di periode 1994 sampai 2004. Nah guys, di tahun 2022, nah ini jumlah populasi Muslim di Afrika Selatan ini ada sekitar 1 juta lebih ya, dan ini bisa dikatakan hanya sekitar 2% gitulah guys ya, nggak lebih dari itu. Dan ini jelasnya nggak terlalu besar dibandingkan dengan wilayah-wilayah Afrika Timur seperti Mozambik, Tanzania, Kenya, dan Uganda yang persentasenya itu di atas 10%. Dan
mayoritas komunitas Muslim di Afrika Selatan ini menempati wilayah Western Cape di daerah Natal dan Transvaal. Kemudian penduduk Muslim di wilayah tersebut juga beragam ya, mulai dari orang Melayu, Indonesia, India, sampai penduduk asli Afrika Selatan. Dan di sini juga ada ini komunitas Muslim berkontribusi membangun institusi Muslim termasuk masjid, sekolah Al-Quran, sekolah umum dan juga perguruan tinggi Islam guys. Dan di tahun ini ya, di tahun 2000 belakangan ini, nah ini Afrika Selatan jelasnya juga menghadapi hal yang sama ya dengan yang ada di dunia manapun ya, di negara-negara yang lainnya seperti Indonesia juga yang mengalami ini ya, pandemi. Dan disinilah peran umat Islam yang ada di Afrika Selatan itu ketika masyarakatnya itu dan warga yang ada di sana itu sudah mengalami penurunan atau drop banget gitu ya. Nah, masyarakat yang ada di ini di yang menganut agama Islam, nah atau komunitas Islam ini juga membantu dan juga ini ya, mengajak masyarakat untuk ya inilah, untuk bangkit kembali gitu guys ya, dengan cara yang memberikan kontribusinya ya, melalui ya bagi-bagi sesuatu gitu yang jelasnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di sana. Jadi kayak gitu guys. Dan untuk ini ya, untuk warga di sana seperti tentara, nah mereka juga diperbolehkan untuk menunjukkan identitasnya dengan diperbolehkan mengenakan hijab meskipun mereka itu menjadi bagian dari tentara di daerah negara yang bukan mayoritas Islam. Jadi kayak gitu. Jadi mereka juga ternyata mendapatkan semacam ini ya, tempat gitu guys, dan diberi ruang gitu. Dan selama ini kalau kita mengatakan bahwa di Afrika Selatan itu karena mungkin ini ya, di sana mungkin beritanya kurang terdengar sampai ke Indonesia, maka yang terjadi ya kita nggak mengetahui bagaimana sih kondisi dari masyarakat Muslim yang ada di sana, yang sebenarnya sih mereka juga cukup berkontribusi. Bahkan orang-orang yang ada di bagian pemerintahan juga mengakui bahwa orang-orang Islam yang ada di Afrika Selatan juga memiliki peran yang tidak main-main atau juga bisa dikatakan cukup penting ya. Nah, jadi gitu guys ya untuk bahasan kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kita bersama. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya, dan jangan lupa untuk menyimak bahasan-bahasan yang lainnya di ini ya, di channel ini. Oke, bye bye.